Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam pertemuan kali ini kita sudah memasuki ke pertemuan ke-5 ya. Oke, langsung saja sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar seluruh pembelajaran hari ini nanti dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa menyiapkan alat tulis menulis untuk mencatat materi hari ini. Tetap semangat. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Silahkan cek videonya. Oke, langsung saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, kemarin kita sudah di bab yaitu permainan bola kecil, tentang permainan kasti. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil yaitu bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis atau badminton. Permainan ini terdiri dari dua kata yaitu bulu dan tangkis. Pada dasarnya, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan alat bantu yaitu berupa raket. Bolanya sendiri yaitu terbuat dari bulu-bulu hewan unggas seperti angsa dan hewan berbulu lainnya. Bulu tangkis harus dimainkan oleh setidaknya 2 orang. Nah, yang biasanya ada single dan ada double dalam permainannya. Kalau single itu 1 lawan 1, dan kalau double berarti 2 lawan 2. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan, dan itu terhitung sebagai poin. Oke, kita belajar tentang sejarah bulu tangkis dan badminton secara singkat saja ya. Jadi pada zaman dahulu ada orang Tiongkok dan orang Inggris yang sudah memainkan permainan bulu tangkis. Di Tiongkok, permainan bulu tangkis ini bernama Xianzi, dan di Inggris dikenal sebagai battledore and shuttlecock ya. Kemudian di Inggris, para bangsawan ini mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang diadakan di Istana Badminton House. Ya. Kemudian permainan ini berkembang sangat pesat sejak tahun 1850-an, dan banyak orang-orang yang menyebut sebagai permainan badminton. Jadi permainan badminton ini sebenarnya merujuk pada nama Istana Inggris yang mengadakan pertandingan pada saat itu. Oke, sedangkan badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan yaitu sekitar tahun 1930. Akan tetapi olahraga bulu tangkis ini baru bisa berkembang sejak tahun 1947, yaitu setelah Indonesia merdeka. Nah, itulah perkembangan badminton mulai ada atau mulai dimainkan di Indonesia. Oke, kita masuk di teknik permainan bulu tangkis. Nah, di dalam permainan bulu tangkis atau badminton ada 5 teknik, yaitu 1. Cara memegang raket, 2. Posisi badan atau sikap berdiri, 3. Yaitu kerja kaki atau gerak kaki,
Yang keempat ada servis bulu tangkis. Dan yang terakhir adalah cara memukul dalam permainan bulu tangkis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teknik memegang raket. Nah, jadi walaupun terlihat sepele ya, cara memegang raket bisa apa saja, bisa cara yang terserah kalian ya. Tapi sebenarnya jika kita memegang raketnya tidak benar, itu akan bisa merugikan kita, diri kita sendiri yang memainkannya. Dan untuk itu, pemain itu harus bisa memegang raket dengan benar. Karena yaitu agar raket tidak gampang lepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Dan raket ini, cara memegangnya jika benar, bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga saat memukul kok ya, pukulannya pun bisa sempurna atau bisa pukulannya itu bisa keras, bisa tajam. Seperti itu. Yang pertama adalah teknik memegang raket, yaitu forehand grip. Forehand grip ini tekniknya sama seperti kita saat sedang bersalaman ya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V ya, seperti orang berjabat tangan. Sedangkan di teknik backhand grip hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari yang membedakan, yaitu ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan sejajar dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Teknik yang ketiga ada American grip. Nah, ini ibu jari dan telunjuk menempel pada bagian pegangan raket yang luas atau lebar. Pada teknik ini sangat cocok digunakan untuk smash atau melakukan pukulan. Namun sulit jika digunakan dalam permainan netting atau bermain dengan jarak antar net itu sedikit, atau dekat dengan net. Dan untuk teknik yang keempat ada teknik combination grip, yaitu raket yang dipegang dalam posisi miring, jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Si ibu jari ini memangkul di tangkai raket sisi belakang. Untuk prakteknya semoga saja kita bisa bertemu dan praktek secara langsung cara memegang raket ya. Setelah tadi kita belajar tentang cara memegang raket, yang kedua kita masuk ke teknik dasar servis ya. Dalam permainan bulu tangkis, servis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah teknik dasar servis panjang dengan forehand. Di sini sudah ada gambarnya dan sudah ada tahap-tahap persiapan antara tahap awalan, pelaksanaan dan akhir gerakan. Silakan dibaca ya. Dan di sini juga dijelaskan tentang cara-cara memegang raket, dan gerakan-gerakannya ya. Teknik yang kedua yaitu teknik servis pendek menggunakan forehand. Bedanya panjang dan pendek. Kalau panjang itu nanti bolanya itu melambungnya jauh atau melambung ke belakang, garis belakang ya. Sedangkan untuk pendek, tekniknya sama, cuma yang membedakan adalah keras tidaknya pemain itu memukul kok. Di sini juga sudah ada tahap-tahap persiapan
cara memegang raket, posisi badan, koknya dipegang di bagian mana, tangannya bagaimana, dan gerakan-gerakan memukulnya seperti apa. Nah, di sini sudah dipaparkan. Dan gerakan lanjutannya atau gerakan follow through setelah memukulnya seperti apa, di sini sudah dijelaskan. Yang ketiga ada teknik dasar servis pendek, yaitu backhand. Nah, kalau ada forehand tentunya pasti ada backhand. Nah, ini perbedaannya sudah terlihat ya dari posisi tangan. Nah, di sini juga dijelaskan tentang awalan posisi berdiri. Dan ini pegangan raket menggunakan pegangan backhand dan diletakkan di depan pinggang. Posisi raket dipegang di depan perut dan berada di depan raket. Untuk pelaksanakan ayunan raket dengan pendek yang hanya mendorong raket ke depan agar shuttlecock berguling di dekat net, dan untuk itu agar lawan sulit mengembalikan bola. Nah, ini untuk tenaganya hanya sedikit saja yang digunakan. Dalam permainan bulu tangkis tentunya ada lapangan yang digunakan untuk bermain ya. Lapangan badminton atau bulu tangkis ini memiliki panjang 13,40 meter yang digunakan untuk partai tunggal maupun ganda. Yang membedakan antara in atau out, nah ini di garis servisnya ini, garis yang belakang ini ya. Garis ini memiliki garis servis panjang, ada tulisan single, ada garis servis panjang double. Nah, di garis ini merupakan pembatas in dan outnya. Dan net dalam permainan bulu tangkis ini memiliki tinggi 1,55 meter. Nah, ini ada garis tengah, ada daerah servis kiri, servis kanan, garis samping single, garis samping double. Nah, di sini sudah dipaparkan berapa ukuran-ukurannya. Silakan ditata. Oke, dalam permainan bulu tangkis, namanya permainan tentunya ada peraturan. Nah, peraturannya ini harus disesuaikan dengan peraturan IBF, yaitu International Badminton Federation. Nah, dan peraturan ini juga harus diterapkan oleh produsen peralatan. Nah, yang kedua yaitu para pemain pada permainan badminton dibedakan menjadi beberapa partai, yaitu ada partai tunggal, dan partai ganda. Di partai ganda tentunya ada ganda putra, ada ganda putri, dan ganda campuran. Nah, ganda campuran ini terdiri dari pemain putra dan satu pemain putri, satu putra dan satu putri ya. Lalu pertandingan ini dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 4 hakim garis. Dan peraturan selanjutnya, permainan dimulai saat sudah ada undian untuk melakukan servis terlebih dahulu. Nah, bagi tim yang menang melakukan servis. Oke, untuk posisi servis dalam permainan bulu tangkis ya. Kita bermain di single service ya, atau 1 lawan 1. Nah, ini poin yang pertama kita adalah 0-0. Untuk itu maka kita berada di kotak sebelah kanan. Nah, keduanya ini berada di kotak sebelah kanan ya. Dan untuk yang servis ini harus memasukkan kok ke area hijau. Nah, ini ke area hijau.
Dan jika kita sudah mendapatkan poin 10, maka kita pindah ke kiri. Servis ke sebelah kiri dan mengarahkan ke kotak sebelah kiri juga. Oke. Jika perlu diingat ya, jika kita mendapatkan poin ganjil, maka kita servis di sebelah kiri. Jika mendapatkan poin genap 20, maka kita servis di sebelah kanan. Ingat ya, ganjil itu kiri, servis di kiri, genap itu di kanan. Oke, paham ya? Saya harap sih paham ya, jangan mengantuk. Oke, kita melangkah ke double service. Nah, sebenarnya ini sama, cuma yang membedakan adalah kawannya ini ya. Jika yang servis posisi 00 ya ini, jika yang servis ini di sebelah kanan, maka kawannya ini berada di sebelah kiri. Nah, ini ya, sudah ada titik-titik garisnya, ini harus mengarahkan ke koknya, harus ke hijau. Dan posisinya sudah ada di kanan. Oke? Paham? Alhamdulillah. Yang kelima ada induk organisasi bulu tangkis ya. Yang induk nasional yaitu PBSI. P persatuan, B bulu tangkis, S seluruh, I yaitu Indonesia. PBSI itu di tingkat nasional. Dan untuk di internasional, badminton ini namanya adalah BWF, yaitu Badminton World Federation. Loh, tadi kok IBV, Bu? Ya, memang dulu itu dikenal sebagai IBV dan sudah diperbarui atau sudah ditetapkan menjadi BWF, yaitu Badminton World Federation di induk internasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya kira cukup untuk materi hari ini. Saya harap semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan dan sudah dicatat ya. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa ya, jangan lupa dikirim bagi yang belum mengirim ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.